kakak-kakak dan teman-teman, ini tugas aku minggu ini. Tugasnya menceritakan kembali firman Tuhan. Firman Tuhannya yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di situ firmannya tentang Pentakosta. Pentakosta itu apa sih? Pentakosta itu turunnya Roh Kudus ke bumi. Kenapa Roh Kudus turun ke bumi? Untuk mengajarkan anak-anaknya berani. Berani untuk apa? Berani untuk menceritakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling menyayangi, nurut dengan kata orang tua, tidak membantah orang tua, tidak melawan orang tua, dan sering baca Alkitab, sering berdoa. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Hari Minggu kakak-kakak, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang berjudul Pentakosta. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan dan selalu membimbing kita untuk taat dalam segala perintah Tuhan Yesus. Untuk melakukan kebaikan, taat perintah orang tua, saling mengasihi, menolong, memberi sebagai berkat kepada yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Kak. Hari ini saya akan menceritakan tentang tugas sekolah minggu saya, yaitu murid-murid Yesus yang sedang berdoa. Tiba-tiba ada angin tertiup kencang, lalu di atas kepala murid-murid Yesus terdapat lidah api, dan Yesus pun turun untuk menolong mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih kakak Layan. Teman-teman dan kakak Layan, hari ini saya akan menceritakan kembali tentang cerita hari ini. Hari Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan diberikan tugas dari Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Murid-murid Tuhan diberikan Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Mereka tidak takut memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia karena Tuhan memberikan mereka Roh Kudus. Ketika murid-muridnya sedang berkumpul, datanglah angin kencang dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api dan turun ke atas kepala murid-muridnya. Mereka berbicara berbeda bahasa, tetapi mereka bisa saling mengerti. Kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kita tugas untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia atau siapapun. Tidak membeda-bedakan, baik itu orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, orang Manado atau orang Sunda. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita memberitakan Injil Tuhan dengan cara
berbuat baik ke sesama. Demikian cerita Injil Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Nah, sudah siap untuk mulai impact kita bersama Kak Amanda dan Kak Sasa. Adik-adik di rumah, yuk kita pemanasan dulu sambil bangkit berdiri. Lagu pertama kita mau nyanyi Allahku Besar.
membuka dari Kidung Ceria 1, Sungguh Indah Alam. Adik-adik, kita akan memohon Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing yang terambil dari Kejadian 9 ayat 1. Dibuka kitabnya adik-adik dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-1. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Hai anak-anak, sudah siap pembacaan kita pagi ini yang terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang memberikan kepada kami firman-Mu, turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu kujadikan sebagai pegangan hidup kami hari lepas hari. Dan Tuhan pun memberkati Kak Ben dalam membawa renungan pagi ini ya Tuhan, agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita buka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kita siapkan Alkitabnya, kita buka dan baca bersama-sama. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, pembacaan Alkitab ini disebutkan nama Nuh. Nah, adik-adik ada yang masih ingat nggak? Nuh itu siapa? Nah, untuk mengingat lebih dalam lagi tentang Nuh, mari kita saksikan video berikut ini.
Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita?
Nah, adik-adik, setelah menonton video tadi, pasti adik-adik sudah ingat kan tentang siapa itu Nabi Nuh dan bagaimana sih kisahnya? Nah, iya. Jadi, pada waktu itu semua orang di dunia ini melakukan kejahatan. Kejahatannya seperti apa? Nah, misalnya tidak menjaga lingkungan yang sudah diberikan Tuhan dengan gratis. Nah, seperti menebang pohon sembarangan atau membuang sampah sembarangan. Nah, makanya Tuhan menegur umat manusia dengan cara menurunkan air bah. Tetapi kenapa Nabi Nuh dan keluarganya tidak ikut ditenggelamkan dalam air bah? Nah, itu karena Tuhan percaya kalau manusia masih ada yang mau berpegang kepada firman Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang-orang tersebut yang memegang firman Tuhan, yang berpedoman hidupnya di dalam firman Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah mempercayakan dunia ini, alam ini kepada kita, maka kita juga harus merawat dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menyiram tanaman. Begitu adik-adik. Nah, kita juga dapat memelihara hewan-hewan seperti peternakan ikan, sapi, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, kemudian Tuhan itu memberikan kita kekuasaan, memberikan kita akal untuk berkuasa atas segala yang diberikan oleh Tuhan. Nah, simpelnya itu yang pertama, Tuhan itu pasti memberikan kepada umat manusia itu segala sesuatu yang baik. Yang kedua, Tuhan percaya kalau kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan akan menjaga dan melestarikan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan tersebut. Nah, maka dari itu kita juga harus memelihara alam di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita hingga saat ini. Nah, dengan begitu juga kita dapat menyatakan bahwa diri kita adalah partner atau teman, partner kerja atau teman kerja dari Allah itu sendiri. Nah, maka dari itu, ayo kita nyatakan bahwa diri kita adalah partner kerja Allah. Aku adalah partner kerja Allah yang akan menjaga lingkungan dan terus hidup di dalam firman Tuhan. Begitu adik-adik. Kakak mau adik-adik tanamkan hal ini di dalam diri adik-adik kalau adik-adik merupakan rekan sekerja Tuhan yang akan menuruti, melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Halo, gimana tadi yang disampaikan sama kakak Layan? Cerita tentang Nuh dan juga gimana ceritanya kita untuk menjadi partner Tuhan. Nah, di sini kakak mau kasih kalian sebuah aktivitas di mana di sini akan kakak tampilkan di sebelah sini. Nah, di sini ada teka-teki silang. Di sini berkaitan dengan cerita yang tadi disampaikan oleh kakak Layan, yaitu cerita tentang Nuh. Jadi kakak harap adik-adik bisa untuk mendownloadnya, filenya ada di deskripsi, nanti ada linknya, adik-adik bisa download. Nanti silahkan dikerjakan teka-teki silangnya, dan ini bisa diwarnain juga sesuai kepentingan adik-adik, atau mungkin bisa plain aja kayak gini. Nah, nanti jangan lupa ya, minggu depan kakak tunggu aktivitasnya dikumpulin ke kakak Layan masing-masing lingkungannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 13, Kami Puji Dengan Riang. Nah, tadi kita telah mendengar renungan. Mari kita sampaikan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Hingga pagi hari ini kami masih bisa mengikuti impak kembali ya Tuhan, walaupun melalui daring. Tuhan, jadikan kami sebagai teman sekerja-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat, kebijaksanaan, kepintaran hanya datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berdoa buat pendidikan kami. Kami akan menghadapi ujian, bahkan ada yang sudah melakukan ujian-ujian tersebut Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami, memberikan kepintaran, akal kebijaksanaan, roh hikmat kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk orang tua kami di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati tangan-tangan mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Begitu juga Tuhan ajar kami untuk selalu berbagi kepada sesama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya di dalam pekerjaan mereka, di dalam mensejahterakan kami sebagai rakyat Indonesia. Tuhan berkati segala usaha mereka. Dan kami juga berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah sakit. Tuhan tolong mereka. Juga untuk tentara Republik Indonesia, kepolisian. Tuhan berkati segala usaha mereka, segala pelayanan mereka untuk menjagai negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah dokter yang maha mujara dari segala dokter di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, gereja GPIB Petra di dalam pelayanannya, untuk para presbiter, 6 PLK. Tuhan berkati pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami selalu setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak yang kami minta dan mohonkan kepada-Mu. Kami tak layak menuturkan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pengharapan kami, seluruh cita-cita kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa di sorga. Dan kami akan berdoa yang sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik di rumah, tata cara memberikan persembahan, adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop
jangan lupa dituliskan di depannya sekolah minggu atau IMPA tanggal berapa, hari minggu tanggal berapa, dan jumlahnya ya adik-adik. Sekarang sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Bangkit berdiri, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat membantu dan membangun pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Pertama-tama, Kak Amanda ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setiap minggunya melaksanakan IMPA secara online. Jangan lupa ya melakukan aktivitas dan dikirimkan ke kakak-kakak layan di lingkungan masing-masing. Lalu yang kedua, Kak Amanda ingin menyampaikan bahwa nilai ujian dapat diambil di pos satpam sampai minggu ini adik-adik. Lalu adik-adik yang belum mengambil goodie bag, adik-adik dapat mengambilnya ke kakak-kakak layan di gereja. Boleh minta tolong ke papa mamanya agar bisa mengambilnya ke kakak layan sampai pukul 1 setiap hari Minggu ya. Sekian dulu adik-adik warta PA dari Kak Amanda. Jangan lupa adik-adik di rumah jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah di akhir IMPA kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua dan keluarga adik-adik, buat mama dan papa semua dalam keadaan sehat sampai nanti kita dipertemukan di IMPA online lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, penyertaan-Mu sungguh luar biasa Bapa bagi kami semua. Dari pagi sampai siang hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kami juga boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Baik kami yang masih kecil-kecil ini ya Tuhan, lewat tutur kata kami, lewat taat kami kepada orang tua kami ya Tuhan, itu boleh menjadi bukti ya Tuhan bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, kalau sebenarnya kami akan berpisah satu sama lain dalam IMPA online ini ya Tuhan, pertemukan lagi ya Tuhan kami dalam IMPA-IMPA yang akan datang ya Tuhan, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Itu semua atas penyertaan dan kuasa-Mu dan anugerah-Mu buat kami semua dan untuk orang tua adik-adik kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.